Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Baik. Ya, semoga tetap sehat, semangat menjalankan aktivitas pada siang kali ini. Perkenalan Bapak Ibu, saya Eko Wahyudi, perwakilan dari PT Eras Progresif Indonesia yang akan mendampingi Bapak Ibu kurang lebih 90 menit ke depan, di mana 60 menit pertama akan kita manfaatkan untuk sesi pemaparan materi, dilanjutkan 30 menit kemudian untuk sesi tanya jawab. Tidak lupa kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang nantinya akan kami berikan di kolom chat via Zoom. Kapan kami berikan? Pada saat pergantian sesi atau pukul 14.00. Link ini hanya akan kami berikan di kolom chat via Zoom. Baik, sudah bergabung bersama kita narasumber kita, Ibu Sekarlita. Halo Bu. Halo Ibu Sekarlita, suaranya Bu. Kasih di mute Bu suaranya Bu. Baik, sambil menunggu akan saya bacakan profil singkat siapa sih narasumber kita kali ini. Nama Sekarlita Indriani, SPD MM. Nomor telepon 081 212 59 68 11. Tempat tinggal Jalan Kenanga nomor 2 RT 6 RW 1 Pondok Rangon Cipayung Jakarta Timur. Itu profil singkat dari narasumber kita. Halo Ibu Sekar. Mas Eko. Wah, lengkap sekali data biodata saya. Baik. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Mas Eko. Iya. Sudah siap ya Bu membawakan webinar kali ini Bu? Insya Allah. Ya, Ibu Sekar ini narasumber kita. Kemudian juga di pekan perdana ya. Untuk membawakan acara bersama Elas. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Solidaritas. Sorry, is it my... Oke, silakan Bu. Sorry Mas Eko, is it my connection stable or not? Oke. Koneksi saya stabilkah atau putus-putus? Cuma layar Ibu deh Bu, mukanya agak putih banget ya? Iya. Sorry Mas, di sini sebelah sini tuh ya. kaca gitu, jadi baik. Sambil saya ucapkan terima kasih dulu sebelum saya serahkan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada CRS Soga selaku sponsor utama perselenggaranya webinar kali ini, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah merelakan waktunya ya untuk kita belajar bersama Ibu Sekarlita. Jika sudah siap Bu, waktu dan tempat kami persilakan Bu. Baik, terima kasih banyak Mas Eko atas prolognya nih. Kebetulan saya baru tahu ternyata pemberian introductions-nya datanya cukup lengkap ya. Oke, but it's okay. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera, semoga Bapak Ibu sehat selalu. Senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu, event ini kita melalui Zoom, tapi what a happy feelings bahwa saya bisa menjadi bagian dari webinar series yang diadakan oleh Erlas. What a very grateful feelings supaya saya bisa gabung di sini. Semoga Bapak Ibu juga merasakan yang sama. Saya mau menyapa dulu Bapak Ibu yang hadir di sini. Selamat siang atau selamat sore, karena yang saya tahu tadi webinar series ini diselenggarakan secara nasional nih. Mungkin di daerah Bapak Ibu sudah ada yang sampai di berbeda 1 jam ya dengan di sini. Ada yang dari luar Pulau Jawa kah? Ada. Wah, dengan Ibu Nur, di mana Ibu posisinya? Wah, di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, wow.
Keren-keren. Ada juga yang di Kaltim. Wow, hebat sekali. Oh, di sana 14. Oke, Palembang juga ada. Wow, saya menyampaikan warm greetings untuk Bapak Ibu sekalian karena dengan senang hati dengan keikhlasan Bapak Ibu bisa bergabung di webinar kita hari ini. Walaupun bedanya 1 jam, Bapak Ibu bisa benar-benar grateful untuk join di sini. Saya sangat berterima kasih ya. Bapak Ibu, saya rasa untuk mempersingkat waktu, wah Kalsel juga hadir ya. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu Bapak Ibu yang hadir di sini, tapi saya senang sekali karena saya berkesempatan bisa menyapa Bapak Ibu yang bertempat tidak hanya di sekitaran Jawa saja. Mungkin next time kita bisa berbagi kontak supaya kita juga bisa saling berbagi pengalaman atau ide pembelajaran satu dengan yang lainnya ya. Oke, Bapak Ibu mohon izin saya mau share screen terkait dengan apa yang menjadi materi saya hari ini. Nah, sebelumnya saya di sini tidak ingin menggurui, tapi saya lebih ingin untuk kita saling sharing pengalaman, sharing ilmu, dan mungkin saja Bapak Ibu ada hal yang belum saya ketahui dan mungkin itu akan menjadi inspirasi saya untuk jauh lebih dalam mempelajarinya. Ya, saya welcome sekali jika Bapak Ibu mau untuk saling berbagi pengalaman atau kondisi saat ini yang dihadapi di tempat Bapak Ibu berdinas. Mohon izin saya izin share screen dulu. Baik. Oke. Saya harap ini sudah nampak di layar Bapak Ibu. Nah, tema webinar siang hari ini, nah kebetulan juga ini dapat jamnya siang hari ya. Jadi ini jam-jam kalau di kampus ini adalah jam-jam rawan karena ini habis makan siang. Semoga Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti webinar hari ini ya. Baik, hari ini saya ingin membawakan tema terkait dengan karakteristik target design thinking dalam pembelajaran kampus Merdeka. Kebetulan saya merupakan dosen di prodi manajemen di salah satu universitas yang ada di Jakarta, sehingga saya berfokus akan membahas terkait dengan pelaksanaan Merdeka Belajar pada kampus Merdeka. Namun tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu yang berada di sekolah ingin berbagi pengalaman, saya sangat senang sekali. Nanti kita akan bahas satu persatu apa sih yang menjadi kondisi real yang dihadapi Bapak Ibu dengan adanya perubahan kurikulum, dengan adanya perubahan metode. Nah, kita akan bisa sharing di sini. Baik, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti webinar seri sebelumnya. Jadi ada rekan saya yang memang sudah menyampaikan terkait dengan apa sih sebenarnya design thinking itu dan kenapa kami memilih membahas ya berbagi ilmu terkait dengan design thinking yang kita relevansikan atau kita terkaitkan dengan kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Nah, saya mau sounding dulu nih. Adakah Bapak Ibu yang masih ingat sebenarnya apa sih sebenarnya design thinking itu? Ada Bapak Ibu yang mau sharing mungkin ilmunya yang Bapak Ibu sudah ketahui terkait dengan design thinking? Baik. Baik, kalau begitu saya langsung striking aja ya. Sekarang kita memorizing ya, Bu. Jadi di pertemuan sebelumnya, di webinar sebelumnya sebenarnya ini sudah dibahas. Design thinking ini salah satu metode pemecahan masalah. Nah, kenapa sih design thinking ini menarik dan sebaiknya sudah dimiliki oleh setiap person saat ini? Nah, saya mau mengutip dulu nih quotes dari atau statement dari Steve Jobs. Nah, saya yakin Bapak Ibu kenal siapa sih sebenarnya Steve Jobs. Nah, beliau adalah CEO dari perusahaan Apple. Nah, menurut beliau, jadi design is not just what it looks like,
and feels like. Design is how it works. Dan di sini beliau bermaksud bahwa desain itu bukan hanya sekedar yang dilihat dan dirasakan saja. Jadi kalau Anda melihat suatu desain, Anda tidak hanya melihat hasilnya saja dan merasakannya saja. Namun yang terpenting dari suatu desain yaitu apakah desain itu bekerja dan mampu menjadi solusi terbaik. Oke, jadi apakah desain yang kita lakukan menjadi suatu solusi terbaik atas pemecahan masalah. Jadi kalau di sini kita bisa melihat bahwa design thinking ini sebenarnya berfokus pada apa. Nah, design thinking ini menarik dan menjadi satu pilihan, menjadi banyak pilihan dari banyak perusahaan CEO, menjadi pilihan dari CEO perusahaan itu karena design thinking ini berbeda dengan metode-metode pemecahan lainnya. Design thinking ini berfokus pada solusi, sedangkan beberapa metode lainnya ada yang berfokus pada masalah, ada yang berfokus pada stimulate creativity, ya. Walaupun sebenarnya di dalam design thinking ini masuk di dalamnya ada juga bagian creative thinking dan juga critical thinking. Nah, jadi secara definitif saya ingin mendefinisikan design thinking itu menjadi suatu metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks, tidak hanya untuk mencari solusi, berfokus pada untuk mencari solusi yang paling efektif dan seefisien mungkin. Jadi kalau kita lihat dari definisi yang saya tampilkan di sini, design thinking ini mempunyai keyword yaitu adanya fokus yaitu pada solusi. Mencari dan membangun solusi mana yang paling efektif dan efisien dalam memecahkan suatu masalah. Dapat ya Bapak Ibu? Betapa menariknya metode pemecahan masalah ini. Nah, saya ingin membandingkan design thinking ini dengan salah satu pemecahan metode pemecahan lainnya, yaitu seperti analytical thinking. Nah, pada analytical thinking, untuk mengidentifikasi suatu masalah, analytical thinking menggunakan analisis ilmiah, ya, mencari, mendigging secara mendalam apa sih yang menjadi masalah. Nah, parameter apa yang mempengaruhi masalah? Jadi permasalahannya adalah pada masalahnya apa sih, gitu ya. Jadi fokus pada masalahnya. Sedangkan design thinking berfokus pada pencarian solusi. Nah, solusi apa sih dari sekian banyaknya ide solusi yang kita bangun, yang kita pikirkan, kita mencari solusi terbaik, solusi mana yang paling efisien untuk bisa digunakan. Oke. Perbandingan lainnya yaitu analytical thinking menyaring dan menurunkan ide atau kita sebut adalah breaking down the idea. Nah, ideas yang sangat banyak ini disortir, ya, diturunkan menjadi ide yang dipilih. Nah, sedangkan design thinking kita menggali, ya, we are digging deeply. Nah, dan kita juga bisa membangun ide-ide yang pada design thinking tidak skupkan ide yang mau ide gila, mau ide yang sangat rare atau out of the box, itu menjadi suatu pilihan yang baik. Jadi kita betul-betul membangun ideas di situ. Nah, saya mau memberikan satu examples, ya, maybe this examples nggak langsung relate ke pendidikan. Nah, ini saya relate dulu ke examples di luar itu, ya, supaya Bapak Ibu mungkin lebih mudah untuk menangkap apa sih sebenarnya atau design thinking ini sebenarnya seefektif apa sih, gitu ya, supaya nanti juga Bapak Ibu lebih mudah untuk menangkap prinsip apa yang sebenarnya design thinking miliki dan fase-fase apa yang design thinking itu miliki.
Nah, pada tahun 2005 di Amerika itu ada Bank of America itu mengalami penurunan nasabah baru. Jadi pengguna Bank of America ini mengalami penurunan. Mereka melihat bahwa adanya suatu fenomena di mana kok penasabah yang bergabung di Bank of America ini semakin lama semakin menurun. Nah, mereka menggunakan metode design thinking ini untuk solve problems tersebut. Pada awalnya mereka melakukan suatu observasi. Nah, rekan saya waktu di series yang sebelumnya mungkin sudah menyampaikan terkait dengan tahap observasi ini. Jadi mereka melakukan suatu tahapan awal yaitu empathy atau empathize, ya, diawali dengan memberikan suatu perhatian dulu kepada customers mereka. Nah, mereka melakukan suatu studi wawancara, kemudian observasi mendalam terhadap customer mereka terkait dengan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer terkait dengan keuangan. Nah, setelah sampai pada observasi yang mereka lakukan pada millennials, berarti sekitar keluarga baru yang ada di sana. Jadi keluarga yang means that mereka yang baru married sekian 1-2 tahun, gitu ya. Jadi new family di keluarga yang baru ini, mostly yang memegang keuangan itu adalah perempuan. Nah, yang nggak sebenarnya juga tidak hanya di Amerika ya, mostly di Indonesia juga pemegang keuangan itu adalah perempuan. Nah, pada customer yang mereka pilih ini, mereka skupkan kenapa sih mereka tidak bisa melakukan suatu interest untuk melakukan menjadi nasabah di suatu bank. Nah, problems yang mereka dapati setelah melakukan observasi, banyak sekali problems yang mereka dapati, mulai dari kebutuhan yang banyak, kemudian income yang tidak tetap, kemudian pengeluaran yang banyak. Nah, kemudian ada satu yang membuat menarik oleh mereka, menjadi pilihan, ya, menjadi pilihan fokus problems mereka adalah para ibu ini tidak bisa menabung. Nah, mengapa mereka tidak bisa menabung? Karena mereka ternyata fenomena yang terjadi adalah mereka tidak menggunakan ketika mereka melakukan suatu pembayaran, ya, ketika mereka melakukan suatu pembayaran, mereka melakukan pencatatan keuangan keluarganya itu mereka bulatkan. Jadi misalkan ketika kita membayar bensin gitu ya, yang harusnya 49.700, ya mereka catat menjadi 50.000. Nah, karena mereka bulatkan. Nah, padahal masih ada sisa 300 rupiah di situ. Nah, di situ 300 rupiah pun sebenarnya atau 500 rupiah pun sebenarnya kalau kita tabung bisa jadi banyak sekali ya. Nah, itu yang menjadi interest mereka setelah mereka melakukan tahapan empathize, ya, mereka melakukan fase di mana mereka mulai mengidentifikasi masalah, fokus mana sih yang mereka mau pecahkan. Ternyata fokus yang mereka mau yang interest bagi mereka adalah bagaimana supaya keluarga-keluarga baru ini bisa melakukan suatu tahapan untuk menabung. Nah, jadi mereka berfokus pada apa sih yang menjadi kebutuhan si pengguna, apa sih yang menjadi interest dari si pengguna ini, ya, what's actually the customer needs. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa dari apa yang dibutuhkan oleh para keluarga baru ini, nah, baru mereka memunculkan ide-ide kreatif mereka, ide-ide yang memang tidak biasa, gimana caranya supaya mereka itu bisa menabung dengan pengeluaran yang besar, walaupun pendapatan juga tidak begitu besar. Nah, salah satu yang akhirnya menjadi pilihan dari Bank of America ini adalah mereka memilih akhirnya membuat suatu program yaitu Keep the Change. Nah, Keep the Change ini artinya mereka membuat program bagi mereka yang
bergabung menjadi nasabah Bank of America, mereka bisa menggunakan suatu card di mana ketika mereka bayarkan kebutuhan mereka, nah kebutuhan itu jumlah yang mereka bayarkan itu nanti selisihnya akan langsung masuk ke tabungan mereka. Nah, secara unrealized, jadi secara nggak sadar, sebenarnya para family baru ini mereka akan melakukan suatu tindakan menabung secara tidak langsung. Nah, dari situ muncullah suatu ide yang sudah diputuskan, sudah dipilih, kemudian akhirnya dieksperimenkan dan langsung diteskan ke para pengguna. Dan hasilnya adalah dari berfokus pada solusi apa sih yang terbaik untuk mensolusikan kondisi yang ada. Akhirnya Bank of America ternyata bisa menambah nasabah barunya hingga sekitar 200 orang per month. Yeah, so it's really good things. Jadi benar-benar memang bisa menghasilkan suatu produk yang memang berfokus kepada solusi apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh customer tersebut. Nah, itu salah satu contoh saja dari kenapa sih design thinking ini menjadi menarik dan menjadi pilihan bagi perusahaan untuk melakukan suatu inovasi dari produknya mereka. Nah, sedangkan kita di pendidikan ini, kita otomatis mempunyai produk yang akan kita hasilkan. Siapa sih produk yang kita hasilkan? Kita akan menghasilkan produk seperti mahasiswa, kemudian siswa. Nah, produk-produk ini yang akan kita hasilkan ini, kita mau menghasilkan mereka seperti apa. Nah, kita ketika melihat outcome yang mau kita capai, kita juga harus melihat apa sih kondisi sebenarnya yang dibutuhkan si mahasiswa atau si siswa itu sendiri. Oke, nah baik, kita berlanjut ya Bapak Ibu. Semoga contoh yang saya deliver kepada Bapak Ibu sudah memberikan sedikit gambaran akan apa yang sebenarnya menjadi keterkaitan design thinking dengan pembelajaran kampus Merdeka nanti. Baik, kita lanjut. Nah, saya dari example itu kita akan masuk ke example yang saya post di gambar ini. Nah, kalau kita lihat ini mungkin adalah kondisi yang tidak perlu kita deny, ya, tidak perlu kita deny. Kita akan banyak menemui, mungkin kita menemui kondisi-kondisi ini pada kelas-kelas. Nah, kita ilustrasikan saja, misalkan kita menemukan kondisi di mana ketika kita melakukan suatu evaluasi pembelajaran, nah, dengan melihat kondisi ini, si guru ini mendapat atau si pengajar ini mendapatkan nilai yang buruk. Ya, melihat kondisi seperti ini, kemudian setelah dilakukan evaluasi pembelajaran, beliau diberikan nilai yang buruk. Nah, kalau kita menggunakan metode analytical, nah, mungkin kalau dilihat dari masalahnya, kenapa sih hasilnya jadi buruk? Mungkin gurunya nggak bisa ngajar, mungkin pengajarnya atau metode nggak bisa ngajar nih, atau mungkin kelasnya yang memiliki tata letak yang salah. Maksud tata letak yang salah itu misalkan ini, apakah kelasnya memiliki jumlah siswa atau mahasiswa yang banyak gitu ya, atau pembagian, if I'm not mistaken, dulu saya juga seorang guru, jadi sejauh yang saya ingat kalau pembagian kelas itu dulu ada yang namanya berdasarkan hasil rapot ya Bapak Ibu. Ada kelas favorit, ada kelas yang tidak favorit, atau gradingnya semakin menurun gitu ya. Nah, itu adalah analytical thinking. Jika kita menggunakan metode analytical thinking, kita akan berfokus pada masalahnya. Apa sih nih yang menjadi masalahnya nih? Apa sih, kenapa sih kondisinya kayak seperti ini? Ya, itu kalau kita menggunakan analytical thinking. Sedangkan kalau kita menggunakan design thinking, ya, kita akan berfokus pada solusinya. Nah, mungkin ini metode pembelajarannya yang kurang tepat kali ya. Kalau kita mengganti metodenya, ya,
Jadi kita berfokus pada si penggunanya nih. Siapa sih targetnya? Pasti gurunya sama siswanya. Nah, kalau kita melihat dari situ, kita akan mendengar bagaimana sih, bosan nih kalau misalkan belajarnya cuma di kelas doang, ya. Mungkin kita bisa mengganti metodenya dengan pembelajaran yang lebih tepat. Misalkan kita mengganti tempatnya nih, kita mengganti menjadi langsung observe di tempat yang sesungguhnya. Misalkan observe langsung di botanical atau observe langsung di luar gitu. Oke, ada yang raise hand, Bapak Leonard Tibarani. Yes, Pak? Bapak Leonard? Oke. Nah, mungkin kepencet kali ya. Baik, kita lanjut dulu ya Pak. Nanti kita akan ada session, saya ingin menaikkan diskusi atau kondisi-kondisi yang sebenarnya real terjadi di tempat Bapak Ibu bertugas. Karena pasti akan kondisinya akan berbeda-beda sesuai dengan fee-nya, kemudian sesuai dengan regulations yang ada di sana. Nah, kembali lagi bahwa di sini saya ingin memfokuskan bahwa design thinking ini terfokus pada pencarian solusi, tidak terfokus pada masalahnya. Mereka sudah tahu masalahnya apa, yang mereka habiskan, yang mereka fokuskan adalah pengembangan dari ide atau pengembangan dari solusi-solusi yang ada. Nah, terakhir ini adalah terkait dengan 3 prinsip yang dimiliki oleh design thinking. Nah, atau yang kita kenal adalah 3 ya. Empathy, expansive thinking, dan experimental. Nah, pada empathy kita melakukan yaitu kita mendalami perspektif dari si target. Nah, kita memberikan kita melakukan suatu pengumpulan data nih, kita melakukan observasi, kita melakukan wawancara. Apa sih yang menjadi kebutuhan dari si pengguna ini? Jadi targetnya, jika targetnya adalah dosen dan mahasiswa, siswa, atau guru, kita memfokuskan apa yang menjadi needs dari si target kita tersebut. Nah, setelah kita mengetahui atau setelah kita mengumpulkan data, kita melakukan suatu, kita shortkan lagi menjadi expansive thinking. Nah, kita lanjut ke expansive thinking. Jadi kita menyediakan banyak sekali ide atau solusi yang bisa mensupport apa yang menjadi kebutuhan dari si target kita itu. Nah, setelah kita mengumpulkan ideas, baru kita akan pick one of it, atau kita pilih beberapa ideas yang menjadi solusi terbaik, kemudian kita coba. Nah, kita cobakan apakah ideas itu berhasil atau ideas itu tidak berhasil. Ya. Nah, itu masuk pada experimental phase. Jadi ada prinsip eksperimental di sana. Nah, jika Bapak Ibu menerapkan ini pada pembelajaran Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu merasa bahwa kalau ini dilakukan one by one person, jadi misalnya satu per anak, itu akan menjadi suatu yang long run ya. Nah, actually kalau kita melihat bahwa apa yang diharapkan dari design thinking ini merupakan solusi yang terbaik, nah, kita akan bisa membuat suatu spesimen ya, jadi tidak one by one person yang kita ambil, tapi kita membuat suatu kelompok-kelompok tertentu yang bisa kita pelajari bagaimana target mana yang mau kita ambil. Nah, itu dari saya terkait dengan design thinking. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mendapat sedikit gambaran apa sih sebenarnya yang mau kita fokuskan di design thinking ini, yang akan kita kaitkan dengan pembelajaran Merdeka Belajar yang baru, yang sebenarnya tidak baru ya Bapak Ibu, yang sudah dari tahun 2020 di launch. Nah, ada banyak sekali program yang ditawarkan pada Merdeka Belajar. Nah, yang saya ambil kali ini adalah keterkaitan dengan kampus Merdeka, pembelajaran di kampus Merdeka, yaitu di taraf university. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita akan membahas di taraf Merdeka Belajar, yaitu di taraf sekolah.
Karena saya yakin banyak sekali program yang ditawarkan pada Merdeka Belajar ini yang relate sekali dengan kondisi yang ada di sekolah. Nah, pada kampus Merdeka, sesuai dengan Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nah, ada dua, jadi saya mau ambil tip, ini adalah program yang ketiga yang ditawarkan oleh Kemendikbud. Jadi ini program yang ketiga yang menurut saya menarik untuk dieksekusi. This is something new, but it relates to actually what the student needs or what our students need. Jadi saya membawa program yang ketiga ini untuk kita bahas bareng-bareng. Menurut Bapak Ibu bagaimana, dan saya juga mau dengar dari Bapak Ibu sebenarnya tantangannya apa saja gitu ya. Yang pertama adalah mahasiswani ya, perguruan tinggi memberi hak mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Kata sukarela ini sudah di-define, boleh diambil boleh tidak ya. Jadi sempat menimbulkan isu di mana, gimana nih kalau harus diambil, apakah wajib? Ternyata diambil, ditawarkannya secara sukarela. Nah itu yang perlu kita clear. Nah pertama, dalam dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester setara dengan 40 SKS. Nah, atau yang kedua, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda tapi dengan perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester setara dengan 20 SKS. Nah, sebelum saya masuk pada apa yang menjadi pengalaman pribadi saya di sini di Kalbis Institute, saya mau mendengar Bapak Ibu kita saling berbagi. Menurut Bapak Ibu, apa yang ditawarkan oleh Kemendikbud ini apakah relate dengan kondisi Bapak Ibu? Kemudian apakah di tempat Bapak Ibu sudah melaksanakan apa yang ditawarkan oleh Kemendikbud di Merdeka Belajar ini? Silakan Bapak Ibu, kita berdiskusi dulu nih, nanti saya akan ambil session diskusi. Bapak Ibu, ada yang mau berbagi pengalamannya kah terkait dengan Merdeka Belajar? Tadi kan banyak tuh yang dari Palembang, Kalimantan Timur, terus kalau tidak salah ya dari Kalimantan Timur juga ada, dari Palembang ada. Nah, saya mau dengar dulu nih dari kawan-kawan dari Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Menurut Bapak Ibu, aplikasi yang Merdeka Belajar di tempat Bapak itu seperti apa sih? Monggo. Ada yang resep? Ada yang mau berbagi? Karena saya lihat banyak nih yang hadir nih dari luar kota. Wah, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Pekanbaru, Palembang, Kalsel, Bojonegoro. Jauh-jauh banget nih. Halo Bapak Ibu? Wah, tidak ada. Oke, mungkin saya membantu dengan berbagi pengalaman dulu ya, apa yang menjadi aplikasi di Kalbis Institute. Baik, karena saya mengajar di Prodi Management, this is based on experience yang memang kami dapatkan dari kawan-kawan dosen yang mengajar di Prodi Management. Nah, kalau untuk di Kalbis Institute sendiri, di Prodi Management, penerapan kampus Merdeka ini sudah kami garap dan kami sedang melakukan suatu kerjasama juga. Jadi kami itu sudah melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa institusi dan beberapa universitas di luar negeri. Salah satunya itu adalah UMK, Universitas Malaysia Kelantan. Nah,
Kami juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan luar seperti perusahaan yang memang terkait ya, karena kita boleh bekerja sama dengan BUMN atau kita bekerja sama dengan perusahaan secara internasional, bertaraf internasional. Nah, salah satu perusahaan yang memang kita sudah bekerja sama adalah MRT. Nah, perusahaan MRT ini kita sudah punya kerjasamanya. Nah, dari sini kalau menurut saya penerapan kampus merdeka dengan mahasiswa diberikan haknya untuk mencoba, kemudian memilih belajar di luar prodinya itu adalah sesuatu yang sangat menarik, sangat bagus, karena apa yang kita fokuskan, apa yang menjadi kita tuju adalah bagaimana mereka bisa apply dengan kondisi setelah mereka lulus. Jadi bagaimana mereka bisa sesuai dengan target target yang kita ingin capai, yaitu mahasiswa bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri yang ada. Karena belum tentu apa yang kita persiapkan secara fully akan mendapat place yang exact di perusahaan. Nah, ketika ada program ini, kita bisa saling bertukar ilmu. Jadi mahasiswa itu bisa mendapatkan ilmu yang lain. Contoh yang menarik adalah ketika di ini ada yang bertanya cara mendaftarkan kampus untuk program Kampus Merdeka, karena kampus kami baru berdiri tahun 2018 kemarin. Nah, posisinya di mana nih? Posisinya ada di LLBT berapa? Nah, itu yang perlu dicari juga. Jadi karena ketika kita berbicara tentang hubungan kampus dengan pemerintah, kita harus mencari dulu lokasi wilayahnya di LLBT. Nah, mungkin bisa dibantu nanti. Wah, di Pekanbaru, mantap. Wah, it's a very warm feelings ya, ketika saya bisa mendapatkan kawan-kawan dari luar kota. It's very warming sekali. Nah, next kita akan bisa berbagi sharing bagaimana caranya kita bisa mendapat. Saya akan bantu nanti untuk informasi bagaimana pendaftaran terkait dengan program Kampus Merdeka ya. Nanti kita tarik. Oke. Nah, kita masuk dulu ke apa sih yang sebenarnya menarik di program Kampus Merdeka ini. Jadi, ketika kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah atau beberapa SKS di luar prodinya, bisa di luar prodi, bisa di kampus yang sama, atau di luar prodi di kampus yang berbeda. Nah, jika itu di luar prodi tapi tetap di kampus yang sama, kalau di kami sudah ada seperti itu. Kalau di Payroll Management kita melihat itu sebagai suatu change di mana mahasiswa ketika kita ingin mahasiswa itu bisa menjadi entrepreneur yang kompetitif ketika mereka lulus nanti. Nah, ketika kita ingin menghasilkan suatu produk, kita tidak hanya belajar bagaimana kita membuat suatu produk dan membaca suatu pasar. Tapi kalau kita mau membuat suatu produk, otomatis kita akan membutuhkan yang namanya ilmu terkait dengan desain. Nah, ilmu desain ini kan tidak dipelajari di manajemen. Ilmu desain ini akan dipelajari kalau di kampus kami ada yang namanya Prodi Desain Visual atau DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah, ketika mahasiswa manajemen ingin membuat suatu produk, otomatis mereka juga membutuhkan suatu idea atau suatu pembelajaran ilmu di mana bagaimana caranya mereka membuat suatu desain yang acceptable di market, atau membuat desain yang
atraktif bagi si customer di sana. Nah, ilmu itu yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang hanya bisa didapat dengan cara belajar di prodi yang berbeda. Nah, artinya program Kampus Merdeka ini sebenarnya membuka change seluas-luasnya, justru mensupport mahasiswa agar mereka dapat menghasilkan sesuatu outcome yang maksimal. Nah, kemudian ketika kita mau menghasilkan suatu produk juga, kita otomatis harus melihat bahwa produk itu harus kompetitif dengan didukung juga dengan IT, ya, teknologi. Nah, bagaimana mahasiswa dapat memahami hal tersebut? Otomatis mereka juga membutuhkan ilmu terkait dengan teknologi atau coding yang sederhana saja. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar namanya teknopreneur. Nah, prenernya sendiri ada di manajemen, teknonya sendiri ada di IT atau prodi informatika. Nah, dengan adanya kesempatan mahasiswa bisa exchange atau bisa mengambil berapa SKS saja ke prodi yang berbeda. Nah, satu semester di prodi yang berbeda, mereka belajar tentang codingan yang sederhana. Nah, di situ mereka bisa memiliki pengetahuan yang mensupport akan Okay, really sorry. Seems my connections have some troubles, tapi saya rasa dia sudah kembali lagi. Mungkin saya saat ini ingin mendengarkan dari Bapak Ibu, ada yang mau men-share terkait dengan kondisi yang Bapak Ibu saat ini alami di tempat Bapak Ibu bertugas? Tadi sebelumnya ada pertanyaan. Oke, dari Pantani Dahlan. Oke, Bapak atau Ibu ya. Kampus kami sudah melaksanakan KKN mandiri, mahasiswa mencari tempat KKN, namun kurikulum mereka belum terlaksana. Kurikulum tersebut dilaksanakan mulai angkatan 2019 sama prodi manajemen. Menurut Bapak atau Ibu, adakah kendala yang Bapak Ibu hadapi? Atau apakah ini sudah menjadi pilihan yang atau solusi yang menurut Bapak Ibu baik untuk mahasiswa Bapak Ibu? Sorry, karena saya I don't know whether that atas nama Bapak atau Ibu Pantani Dahlan. Ada? Oke, ini seems like Bapak Ibu, kita sharing saja. Jadi tidak jangan merasa sungkan atau Bapak Ibu merasa takut untuk berbicara di webinar ini, karena memang webinar ini kita saling mendengarkan, itu fungsinya. Jadi kita dipertemukan di dalam satu room yang kita bisa ketemu dengan teman-teman beda daerah, kemudian beda institusi, supaya kita bisa sama-sama tahu apa sih yang kondisi sebenarnya yang terjadi ketika kita apply Kampus Merdeka ini di institusi kita masing-masing. Ada Bapak Ibu? Oke, atau semoga Bapak Ibu willing ya ketika saya ingin bertanya.
Saya ingin Ada bertanya. Yes, dengan siapa? Pak Pantani. Oh, Pak Pantani. Pak Pantani dari kampus mana, Pak? Dari Palembang. Wah, mantap di Palembang. Menurut Bapak, kalau di Palembang sendiri, di kampus Bapak, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa mahasiswa sudah diberikan KKN dan lain-lain. Menurut Bapak, apa saja sih kendala yang terjadi atau memang it's running smoothly? Kalau di kampus kami ini tidak didukung oleh rektorat, sehingga fakultas ini berjalan sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat itu kampus Merdeka itu, kalau kita mau kuliah pada kampus yang sama, tapi di luar prodi ya, misalnya ekonomi ngambilnya ke hukum. Nah, kalau itu sebenarnya bisa terjadi, tapi ini tidak didukung oleh rektorat. Nah, ini yang susahnya berjalan sendiri di kampus ini. Ah, gitu. Tapi sudah dijalankan ya, Pak? Mencoba. Oh, belum. Belum. Oke, karena nggak didukung rektorat sehingga memang tidak dijalankan, gitu ya, Pak? Iya. Oke, berarti ini adalah suatu tantangan di mana dari pimpinan sendiri tidak mengeksekut program yang ditawarkan oleh Kemendikbud ini ya, Pak? Iya. Tapi dari Bapak sendiri sebagai dosen, sebagai pengajar, menurut Bapak ketika program ini ditawarkan, apakah program ini bagus dan menurut Bapak menjadi suatu metode yang baik untuk mahasiswa? Kalau program ini memang bagus, tapi ya sudah dilaksanakan karena ada dukungan daripada pimpinan. Ya kalau pimpinan dukung ya berjalan. Ya misalnya saja itu antara kampus kami di Bukit Besar, kami dengan PGRI ya misalnya. Tapi ini tidak dilaksanakan. Cuma di kampus juga tidak terlaksana tuh susahnya. Nah ini yang jadi kendalanya. Kendala tuh. Baik sekali ya Pak. Jadi dari dosen-dosen sendiri sebenarnya mendukung program Kampus Merdeka ini ya, karena merupakan suatu program yang baik untuk mahasiswa. Iya. Ya, oke. Ya, itu saja Bu. Mantap. Baik, semoga nantinya program ini bisa dieksekut dan bisa didukung oleh rektorat ya Pak ke depannya. Semoga nanti dengan adanya semakin ke depannya program-program yang bisa kita yang nantinya dosen-dosen bisa tawarkan, kemudian nanti rektorat mungkin bisa menyetujui bahwa Kampus Merdeka ini menjadi solusi yang salah satu metode yang bisa diterapkan dan baik untuk dilaksanakan untuk mahasiswa. Oke, terima kasih Bang. Ada Bapak Ibu yang lain yang ingin berbagi kondisi yang ada di institusi, tadi sudah dari Pak Dahlan. Ada lagi Bapak Ibu? Feel free, jangan sungkan, sangat bebas untuk Bapak Ibu kita sharing di sini, karena if you share your experience, saya rasa nanti Bapak atau Ibu bakalan dapat experience yang baru lagi dari kawan-kawan yang lain. Silakan. Bagi Bapak Ibu yang di sekolah juga tidak masalah. Jadi kita bisa terapkan metode design thinking ini nanti dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu.
Oke. Ada Bapak Ibu? Oke. Baik. Jika tidak ada, saya tadinya mau pick salah satu sih sebenarnya, tapi but that's okay. Kita lanjut dulu. Jika memang Bapak Ibu tidak masih agak sungkan kali ya untuk berbagi experience Bapak Ibu terkait dengan kondisi dari institusi yang saat ini Bapak Ibu bertugas. It's okay. Mungkin nanti kita bisa sharing nantinya ya. Nah, saya lanjut dulu. Jadi ketika kita paham apa yang ditawarkan Kemendikbud terkait dengan Merdeka Belajar yang saat ini saya fokuskan kepada Kampus Merdeka, ada 2 program yang ditawarkan oleh Kemendikbud yang tadi sudah kita bahas bahwa mahasiswa sebenarnya diberikan kebebasan. Namun kebebasan yang diberikan ini apakah memang tidak serta-merta membawa suatu masalah yang ada. Nah, kita lihat dulu sehingga Nah, jadi saya ingin berfokus pada program yang ditawarkan dengan metode pemecahan masalah yang kita bahas hari ini terkait dengan design thinking. Nah, design thinking ini memiliki 5 fase Bapak Ibu. Ya, fase empathize, define, idea, prototype, dan test. Nah, karena ini ada webinar series, jadi Bapak Ibu saya ingin memfokuskan pertemuan webinar kali ini yang memang nanti akan dilanjut dengan tanya jawab. Kita akan memfokuskan pada fase yang kedua. Setelah yang pertama itu sudah di deliver bahwa empathize itu adalah tahapan di mana kita explore ya, ketika kita mengumpulkan data, kita melakukan observasi, kita melakukan wawancara kepada target kita menunjukkan empati kita, bagaimana apa sih yang diinginkan oleh si target, apa sih yang menjadi needs si target, dan how if that would be me gitu ya. Nah, itu pada fase empathize. Nah, kita masuk kepada fase yang kedua yaitu define. Dari sekian banyak data yang masuk, nanti di situ kita harus define, mendefinisikan sebenarnya masalah yang menjadi prioritas utama itu apa. Nah, di sini pada tahapan define ini kita memiliki beberapa karakter, yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di tahapan define. Ada personas, ada role objective, decision, challenge, dan pain of point. Jadi ketika kita menyusun suatu solusi, kita mencari suatu solusi dari suatu masalah, kita melihat pada target siapa sih yang mau kita fokuskan. Jadi kalau di dalam pembelajaran otomatis target yang kita fokuskan pada dosen, guru, kemudian murid atau mahasiswanya. Apa yang menjadi sebenarnya needs dari si mahasiswa itu sendiri. Kalau kita melihat dari apa yang ditawarkan, program yang ditawarkan dalam Kampus Merdeka ini, sebenarnya targetnya sudah jelas bahwa targetnya adalah mahasiswa di sini. Nah, di situ diberikan kebebasan yang relates nantinya, yang mereka butuhkan adalah apa sih yang realnya yang terjadi di dunia kerja, ya. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan mereka pada saat mereka bekerja nantinya. Nah, mereka pasti mahasiswa ini selalu bertanya-tanya apakah teori yang mereka dapatkan di classroom itu sudah relate dengan apa yang akan mereka hadapi di dunia kerja. Nah, ketika itu mereka berpikir bahwa apa yang ketika kita membuat suatu programnya nanti mereka akan merelatekan kebutuhan kerja mereka apa, kemudian masuk kepada kebutuhan menjadi apa yang mereka harus pelajari di kampus. Tidak membalik menjadi apa yang mereka pelajari di kampus, kemudian baru itulah yang dibutuhkan oleh industri. Nah, saat ini itu sedang di portionnya akan sedang diputar.
apa yang industri butuhkan, kemudian itu yang akan diriliskan kepada apa yang kita deliver. Nah, oleh karena itu muncullah yang namanya Merdeka Belajar itu. Kalau menurut saya di dalam Merdeka Belajar ini design thinking ini sudah terrealisasi, karena memang pada tahapan itu target itu difokuskan untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan dari si industri itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus yang memang ditawarkan di kampus Merdeka. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah tahu dan Bapak Ibu sudah hafal sekali terkait dengan apa yang menjadi program kampus Merdeka ini. Nah, salah satunya itu adalah magang. Nah, Bapak Ibu ketika magang, mahasiswa diberikan kesempatan untuk magang di industri, magang di suatu tempat. Nah, mereka tidak hanya sebenarnya mereka tidak hanya mendapatkan ilmu yang relates dengan prodi mereka, tapi sebenarnya di situ mereka banyak sekali belajar bagaimana mereka menjadi memiliki karakter yang survival. Ketika magang ini kan tidak selamanya mereka magang bersama teman-teman, ya bisa saja mereka magang secara terpisah atau secara mandiri sendiri. Nah, tujuan dari mahasiswa ditawarkan untuk bisa magang, ini bisa bisa menjadi stimulan mahasiswa untuk menguatkan karakter pribadinya. Mereka juga tidak hanya belajar tentang materi yang sesuai dengan prodinya, tapi mereka juga belajar untuk bagaimana sih mereka bersosialisasi, bagaimana sih mereka bisa menghadapi atau menggunakan komunikasi yang terbaik dengan rekan kerja atau atasan mereka. Nah, di sini solusi yang kita bisa berikan adalah mereka bisa mengembangkan dari situ. Nah, dari situ mereka bisa mengembangkan banyak sekali ilmu yang mereka tidak dapatkan di dalam classroom. Nah, sebenarnya kalau kita mau mendidik atau interviewing target mahasiswa, sebenarnya banyak sekali mahasiswa yang memberikan respon. Kalau dari mahasiswa saya, mereka melihat bahwa dengan adanya magang, mereka bisa mendapatkan pengalaman yang jauh lebih real. Walaupun memang misalkan magangnya kan boleh di beda keilmuan ya, misalkan mereka magang di BUMN gitu ya, yang awalnya misalkan mahasiswa manajemen, nah mereka maunya magang di MRT. Nah, apa hubungannya si mahasiswa manajemen dengan MRT ini? MRT kan otomatis yang mereka butuhkan adalah backbone keilmuan mereka adalah teknik ya. Nah, di situ apa yang bisa mereka pelajari dari situ? Otomatis mereka hanya akan mempelajari ilmu-ilmu yang memang berkaitan dengan teknik pada umumnya saja, tapi tidak secara mendalam. Tapi setidaknya mereka bisa mengetahui banyak hal baru. Nah, disitulah karakter design thinking itu dibangun. Jadi ketika merealisasikan kegiatan kampus Merdeka ini, sebenarnya kita sudah mau merealisasikan bagaimana kita menerapkan design thinking pada target kita, yaitu mahasiswa. Nah, Bapak Ibu, sampai sini apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu ingin sharing terkait dengan kegiatan magang di kampus Bapak Ibu? Belum? Baik. Nah, namun sebenarnya kalau Bapak Ibu mendengar bahwa yang saya sampaikan adalah keberhasilan dari program yang ditawarkan dari kampus Merdeka. Namun sebenarnya ada juga loh yang namanya kendala yang dihadapi oleh kampus atau oleh mahasiswa sebagai targetnya ketika mereka menjalani kampus Merdeka ini sendiri. Mungkin seperti
Makanya saya tadi ingin berbagi apakah memang problems yang kami miliki dengan problems yang Bapak Ibu miliki sama ya gitu. Kalau di kami mungkin lebih banyak bahwa mahasiswa itu merasa bahwa belum tentu program yang mereka jalankan yaitu magang itu berhasil membuat mereka. Ternyata mereka harus spending money yang jauh lebih banyak dengan mungkin tempat letaknya yang jauh lebih posisinya jauh daripada rumah mereka. Nah, mereka otomatis butuh support founding yang jauh lebih banyak daripada ketika mereka harus kuliah. Nah, itu juga menjadi problem. Atau mungkin ketika kita melakukan suatu pertukaran pelajar, nah pertukaran pelajar ini atau pertukaran dosen ini sebenarnya salah satu program yang ini baik karena memang di dalamnya itu menggunakan metode design thinking, namun ada banyak bisa saja hadir di program pertukaran dosen ini. Salah satunya mungkin kalau kita pertukaran dosen ke luar negeri ya, atau pertukaran belajar ke luar negeri, maka program ini akan disupport oleh kampus secara founding, fully founding atau memang hanya half founding. Sama seperti kayak tadi Pak Dahlan, mereka kita yang di bawah memang sudah siap, tapi rektorat mungkin tidak setuju dilaksanakan. Mungkin salah satu alasannya adalah ketidaksiapan dana ya ketika itu. Ini sebenarnya program yang sangat bagus, namun memang butuh dukungan founding yang jauh lebih kuat dari setiap stakeholder ya, baik itu dari kampus sendiri atau dari mahasiswa dan kalau pertukarannya dosen berarti dari dosennya itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, yang bisa saya simpulkan dari apa yang kita bahas hari ini yaitu karakteristik target design thinking pada pembelajaran kampus Merdeka yang kita fokuskan, yang kita harapkan adalah pada metode pembelajaran, output pembelajarannya, dan capaian pembelajaran, dan targetnya otomatis profil lulusan dan juga profil dosen.